Terus dengan kamu bersedih seperti itu, dengan kamu mau meneteskan air mata, membuat saya akan kasihan dengan kamu. Tidak. Saya sudah tahu akal bulus yang akan kamu rencanakan. Pasti kamu ada hubungannya dengan madu sifaroudo yang hilang 2 liter itu kan? Jawab! Karena saya melakukan itu untuk melindungi ibu saya. Kenapa kamu gak ngomong kalau memang kamu mau melindungi ibumu, gak jujur dengan kita? Hah? Karena di situ saya diancam oleh Syekh Usman. Bahwa saya kalau saya tidak menuruti perkataannya, ibu saya nanti akan disakiti, akan dibunuh. Kalau kamu mau menggantikan saya, ya, coba kamu tarik aja pedang ini. Apa kamu bisa? Kalau kamu bisa menarik pedang ini, saya akan mengundurkan diri untuk menjadi orangnya Gus Idris. Mas Habibie, saya di sini tuh merasa ternodai. Saya di sini merasa diri saya tuh kotor karena telah menuruti apa yang Syekh Usman katakan demi melindungi ibu saya. Tahukah orang yang bermuka dua itu dosanya asfali minan nar, lebih bahaya daripada orang yang iri. Orang yang bermuka dua itu tidak ada obatnya ilal ma' wal kafan, kecuali air dan kain kafan. Wanita ini dasarnya pemalu. Pada intinya, saya ini jika menyakiti hati Gus Idris, saya ini nggak tega. Dan seperti ada intinya perasaan ini nggak bisa diungkapkan gitu loh. Kalau kamu nggak tega, kenapa kemarin kamu tega memfitnahku dengan lantang dan tegas? Karena pada saat itu saya rela untuk melakukan apapun demi untuk melindungi ibu saya, yang mana hal itu sudah menjadi suruhan oleh Syekh Usman. Saya ini rela untuk mengorbankan diri saya demi melindungi ibu saya. Saya juga rela dan menuruti apa kata Syekh Usman yang mana untuk memfitnah Gus Idris. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Langsung saja sahabat-sahabat Gio dimanapun panjenengan berada, sudah ada di depan panjenengan semua adalah orang-orang yang bermasalah padahal dia masih baru. Coba kamu lihat, yang satunya juga nggak jelas, datang kabur bikin masalah. Sekarang apa yang mau kamu lakukan lagi ya? Kamu udah nggak cukup apa membuat kita susah. Jawab kalau ditanya itu. Di sini saya mau minta maaf Minta maaf untuk apa? Nggak perlu maaf-maafan. karena saya demi untuk melindungi ibu saya rela untuk menuruti Itu cuma kata alasanmu aja. Siapa? Kamu ngomong ibumu, tapi kamu menikmati permainan ini kan? Bukan begitu. Saya di sini menuruti apa yang telah Syekh Usman suruh pada saya agar tidak menyakiti ibu saya. Dan saya di sini juga merasa bersalah karena telah memfitnah Gus Idris, yang mana beliau tidak pernah menyakiti keluarga saya. Terus dengan kamu bersedih seperti itu, dengan kamu meneteskan air mata, membuat saya akan kasihan dengan kamu. Tidak. Saya sudah tahu akal bulus yang akan kamu rencanakan. Pasti kamu ada hubungannya dengan madu sifaraudo yang hilang 2 liter itu kan? Jawab! Karena saya melakukan itu untuk melindungi ibu saya. Kenapa kamu nggak ngomong kalau memang kamu mau melindungi ibumu, nggak jujur dengan kita? Karena di situ saya diancam oleh Syekh Usman. Bahwa saya kalau saya tidak menuruti perkataannya, ibu saya nanti akan disakiti, akan dibunuh. Sudahlah, kamu jangan jual kesedihan di depan saya. Saya kalau orangnya sudah tahu dari awal saya nggak akan pernah berubah-ubah. Tapi saya di sini sudah merasa bersalah, terlebih lagi pada Gus Idris, karena telah memfitnah beliau, yang mana beliau tidak pernah melakukan kejahatan kepada keluarga saya. Terus kamu, Sip, kenapa kamu ikut-ikut terus? Seharusnya saya lebih berjasa, karena di sini kalau tidak ada saya, semua ini tidak akan terbongkar. Berjasa seperti apa? Jawab. Berjasa seperti apa? Dengan kamu lapor, kita itu bukan orang bodoh. Kita tahu apa yang kalian maksud dan apa yang kalian rencanakan. Kalau tidak ada saya, Gus Idris mungkin sudah dihabisi sama Syekh Usman. Gus Idris ya, dia apa dihabisi Syekh Usman? Iya katanya. Betul. Tapi apakah kamu tidak tahu Apa? bahwa tadi yang mengantarkan itu semua kan saya, Saya tahu. Mas Habibie? Kamu pasti datang bersama orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang lagi bertarung. Apakah saya nggak punya pikiran lain? Bohong Mas Habibie apa yang dikatakan oleh Kenapa sama Ansip Bang ini? Iya. Kenapa kok bisa bohong? Apa? Bukannya tadi semua sudah terbukti bahwa kamu yang bersalah? Tapi kan saya di sini sudah merasa bersalah, saya sudah menyerahkan diri, saya sudah hilaf. Saya juga sudah merasa Kamu bersalah jelaskan pada Gus dulu. Idris.
tentang si Hansip ini. Kamu ngomong bohong itu bohong seperti apa? Hah? Gus Idris, untung ada saya. Kalau tidak, tadi sudah kalah. Gus Idris kalah. Benar. Selama saya mengikuti beliau, saya nggak pernah melihat beliau itu kalah. Apalagi sama orang-orang yang zolim. Ilmunya Gus Idris itu kalah dari Syekh Utsman. Konyol kamu itu. Saya saksi di sana. Betul. Kamu itu bilang gitu tahu dari mana kalau Syekh Utsman lebih sakti dari Gusnya? Karena saya tadi yang menunjukkan lokasi mereka berdua. Gus Sama Syekh Utsman. Gus Idris kalah dengan Syekh Utsman. Kalau mungkin yang di situ saya kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau guru saya yang di sana saya nggak yakin. Aku yang berjuang mati-matian demi Gus Idris. Sampean kemana, Mas? Seharusnya kan sampean sebagai garda depannya harusnya lebih siap apa? siaga untuk membantu Gus Idris. Berarti yang layak di samping Gus Idris adalah kamu. Kamu ngomong kayak gitu. Iya, kalau saya nggak ada kegiatan lain, kegiatan saya banyak di luar. Harusnya saya sebagai jadi panglimanya, bukan kamu. Hah? Bagaimana? Kamu itu santri kapan mau jadi panglima kamu itu? Kon, Karena saya sudah berjasa di sini. Kon, Ya. ambilkan pedangku, Kon. Ambilkan pedangku, Kon. Sabar Mas Didi. Loh, kalau dia mau menggantikan saya sebagai orangnya Gus Idris nggak masalah, saya senang hati. Nyawa saya akan aman, nyawa saya nggak akan menjadi pertaruhan. Jangan, tenang aja, santai. Semua itu sudah terbukti bahwa sampean saat Gus Idris berada di posisi yang sangat terdesak. Sampean kemana? Sampean tidak ada toh? Yang ada siapa? Saya. Kalau seandainya saya tidak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi? Oke, mungkin saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang kamu lakukan, Kon. Tolong ambilkan pedangku yang itu, Kon. Samurai itu, Kon. Samurai, Kon. Bukan yang itu. Sini. Kalau kamu mau menggantikan saya, ya, coba kamu tarik aja pedang ini. Apa kamu bisa? Kalau kamu bisa menarik pedang ini, saya akan mengundurkan diri untuk menjadi orangnya Gus Idris. Bohong Ustadz Habibi. Dia ini sebenarnya membela Syekh Utsman daripada Gus Idris. Tolong jangan percaya dia. Baik, kalau begitu akan saya tarik. Bagaimana kalau seandainya saya bisa menarik itu? Seperti yang saya omongkan, saya adalah orang yang pantang menelan atau menjilat liur saya sendiri. Ya, kalau kamu bisa menguduskan pedang ini dengan rela, saya akan memberikan posisi saya sekarang buat kamu. Baik, saya terima tantanganmu. Ya udah. Kenapa susah sekali? Saya masih penasaran. Pasti ini ada sesuatu. Sesuatu apa? Kamu menjebak saya ya? Menjebak apa? Apa untungnya saya menjebak kamu? Nyatanya itu tidak bisa ditarik. Kamu tahu, pedang ini adalah pedang panglima atau pedang kesatria. Tidak sembarang orang bisa menggunakan ini Paham kamu? tanpa ada yang namanya tanggung jawab. Lantas kenapa kamu berikan itu kepada saya? Kalau memang saya tidak bisa mencabut. Ya, saya yakin kamu nggak ada kapasitas untuk itu. Katanya mau jadi panglima kamu. Katanya kamu mau jadi panglima. Narik pedang aja nggak kuat. Apalagi kamu nanti ketemu orang-orang. Apa nggak terkencing-kencing kamu?
Tapi saya akan lebih berjasa. Harusnya saya diberikan penghargaan. Kamu minta penghargaan apa? Diberikan sebuah kepercayaan. Kamu mau apa? Rasa terima kasih. Ya, kamu mau posisi apa? Saya sebagai santri di sini. Ya udah, kalau kamu santri ya itu tugas kamu menemani guru kamu. Gitu loh. Tapi kan Anda sebagai garda depannya. Terus kenapa? Meskipun saya jadi garda terdepan, apakah saya nggak boleh mempunyai kesibukan yang lain? Hah? Mukanya aja udah kayak itu mau jadi panglima. Permisi Mas Habibie. Iya. Kenapa? Bolehkah saya menemui Gus Idris Buat apa? karena beliau yang sudah menjadi saksi atas kejadian yang tadi. Kamu mau ketemu sama Gus Idris atas dasar apa? Karena beliau sudah terlibat dalam kejadian tadi dan beliau sudah menjadi saksi. Tapi kamu sudah diselamatkan kan? Iya, sudah. Kamu sudah selamat kan? Ya udah, ngapain kamu harus ketemu Gus Idris? Sudah stop. Tugas Gus Idris adalah menyelamatkan kamu. Ngapain kamu mau ketemu sama Gus Idris? Hah? Karena dia sudah menjadi saksi bahwa saya Gus Idris sudah menyelamatkan saya. Udahlah, ngomong yang keras. Jadi jangan kasar Mas, perempuan Mas. Saya nggak peduli, Don. Sama orang-orang yang bikin masalah di lingkungan sini, Don. Apalagi mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kamu menginginkan madu ruqyah atau madu syifa rodoh kan? Jangan harap. Madu itu hanya diperuntukkan untuk sahabat-sahabat Gio. Dan kamu nggak akan mendapatkan kesempatan sedikit pun untuk mendapatkan madu itu. Kamu itu tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan ya? Apa yang kamu rasakan? Saya ini sudah berjuang demi ibu saya. Terus kamu mau apa? Kalau kamu sudah berjuang kepada ibumu, Saya ini udah rela berkorban demi mengorbankan diri saya sendiri untuk melindungi ibu saya. terus di dunianya kamu yang berkorban dengan ibu kamu, ha? Dengar ya, jangan sekali-kali kamu seperti meremehkan saya. Saya di sini itu berkorban demi ibu saya. Saya tuh rela mengorbankan diri saya demi orang yang tidak saya cintai agar melindungi ibu saya agar tidak dibunuh. Kamu harusnya tahu dong di posisi saya kayak gimana. Ya itu berarti kamu itu bodoh. Bodoh gimana orang saya melindungi ibu saya? Kamu kalau di posisi saya, ibuku kamu mau diacak dibunuh gitu, kamu gimana? Seharusnya kamu itu tahu di atas langit pasti ada langit. Kenapa kamu berpikiran sempit untuk melayani orang seperti itu? Seharusnya kamu minta tolong pada orang yang bisa mengatasi dia. Kenapa kamu malah nurut nafsu bejatnya? Kan kamu bodoh. Hah? Karena kan di situ pada saat itu saya tuh udah kilaf kan saat ini. Udahlah, di sini itu saya sudah kilaf dan Gus Idris itu sudah menyelamatkan saya dan menyadarkan keluarga saya juga. Ya sudah, berarti sudah cukup. Kamu nggak perlu ketemu sama Gus Idris. Ya kan? Tapi saya tetap mau ketemu beliau. Nggak bisa. Kalau orang tidak ada kepentingan mau ketemu sama Gus Idris, nggak akan saya berizin. Kamu mau mengatakan bahwa kamu tidak ada di posisi saya waktu kayak gini-gini. Saya juga punya keluarga. Saya juga punya ibu. Pengorbanan saya, kalau saya omongkan, kamu malah nangis darah kamu. Saya lapor kamu. Gak usah jual kesedihan di sini. Lebih baik kamu pergi dan jangan nampakkan kamu di depan saya, di depan teman-teman saya. Tapi saya di sini tetap mau ketemu Gus Idris. Karena dia itu telah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Dan saya itu sebagai perempuan juga rela berkorban demi ibu saya akan tidak dibunuh oleh Syekh Usman. Muter-muter terus. Kamu ngomong kamu ngomong satu kali, saya sudah dengar, nggak perlu kamu ulang-ulang.
Bukan mengulang-ulang ya, itu saya tekankan. Saya ini sebagai perempuan, tahu nggak? Saya rela mengorbankan diri saya. Dengar kamu. Bohong itu. Hah? Bohong. Karena dia mau aja mungkin. Makanya. Iya. Kamu menikmatinya kan? Iya, ngaku aja. Kamu menikmatinya kan? Menikmatinya. Kamu jangan sekali-kali ya bilang seenaknya kayak gitu ya. Saya itu di sini rela berkorban demi ibu saya. Saya tuh tiap hari mengorbankan diri saya untuk melindungi ibu saya agar tidak dibunuh. Saya tekankan itu berkali-kali. Jangan-jangan adiknya yang dijual, kamu yang di sini. Kamu kalau kamu jangan sembarangan ya. Mana adikmu buktinya? Nyatanya kamu di sini sekarang kan? Tolong saya mau ketemu Gus Idris. Nggak bisa. Sudah. Jangan harap kamu mau ketemu sama Gus Idris. Ya, saya lebih baik menawarkan amanah yang diberikan kepada saya untuk sahabat-sahabat Q. Untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan dan menginginkan madu Sifa Raudhoh, bisa chat admin sekarang di nomor WA 081 3333227776. Karena kalau kita mengikuti mereka nggak akan ada selesainya. Lebih baik panjenengan yang membutuhkan madu bisa langsung chat admin sekarang. Dia mau menjual kesedihan dan mau ketemu sama Gus Idris. Saya tahu akal pikirnya dia seperti apa. Terus kamu mau ngomong apa lagi? Udah. Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan dengan keluarga saya. Sampai ibu saya diancam dibunuh. Saya tuh di sini udah rela berkorban, mengorbankan badan saya demi melindungi keluarga saya, terutama ibu saya. Kamu harusnya tahu keadaan saya juga, kamu tahu perasaan saya. Buat apa? Saya harus mengetahui perasaan atau orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang sudah diterima dengan baik, tapi apa balasannya? Kamu malah terlibat dalam pencurian madu. Kamu tahu madu itu sangat penting, madu itu sangat langka. Hah? Kamu di sini jangan jual kesedihan untuk bertemu sama Gus Idris. Kamu kira saya di sini ini cuma patung, hanya untuk menyaksikan semua ini? Kamu jangan macam-macam. Kamu Terus kamu mau apa? Itu. Hah? Bukan begitu. Kamu mau apa? Saya di sini sudah capek. Kalau cuma untuk berdebat seperti ini. Kalau kamu capek, kamu pergi dari sini. Atau kamu pilih kepalamu terpisah dengan badan. Apa ini rasa terima kasihmu? Hah? Karena saya menyelamatkan. Saya nggak peduli. Kamu telah berbuat apa? Mungkin kesalahan saya tidak seberapa. Karena saya sudah menebusnya dengan semua ini. Ya, semua Dengan apa? ini. Kalau tidak ada saya, sampean dan sampean tidak akan ada yang tahu siapa yang mengambil madu Sifa. Kita nggak bodoh di sini. Kita di sini juga diajarkan untuk mengetahui hal yang sifatnya permainan seperti kalian. Hah? Kamu kira kita nggak tahu ada permainan di dalam ini, ya? CCTV ada. Semua bukti ada. Apalagi Mas Habibie. Mbaknya sudah jelas-jelas seperti ini. Sudahlah. Ini sudah salah dan ini semua fakta. Mas Habibie, saya di sini tuh merasa ternodai. Saya di sini merasa diri saya tuh kotor karena telah menuruti apa yang Syekh Utsman katakan demi melindungi ibu saya. Seharusnya kalau kamu merasakan hal seperti itu, kamu berhentilah.
Kamu minta tolong sama orang yang bisa mengatasinya, bukan kamu malah menikmatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, salam Gus. Bawa pedang untuk Depan Gusnya. Iya Gus. menggal siapa? Enggak Gus, saya hanya ingin memberi pembelajaran untuk orang yang ingin menjadi panglimanya jenengan Gus. Ini adalah ospek awal Gus. Mohon maaf Gus. Siapa? Katanya ada orang yang berjasa besar di dalam misi ini Gus. Maksudnya gimana? Jadi ada orang yang merasa jasanya paling besar Gus. Di saat panjenengan lagi susah menghadapi Syekh Usman, saya kan nggak ada Gus, saya ada kegiatan. Saya di pojokan, katanya saya tidak ada di waktu jenengan susah Gus. Orang yang berjuang di jalan Allah itu betul-betul li'la kalimatillah. Tahukah orang yang bermuka dua itu dosanya asfali minan nar, lebih bahaya daripada orang yang iri. Orang yang bermuka dua itu tidak ada obatnya ilal ma' wal kafan, kecuali air dan kain kafan. Semoga kita semua terhindar dari golongan orang-orang yang bermuka dua. Gus, tapi kan saya yang memberikan sebuah petunjuk Gus untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kalau tidak ada saya, mungkin Mbak ini bagaimana Gus? Mungkin akan semakin jatuh. Kenapa waktu di pertempuran itu kamu kok malah ngumpet? Kenapa nggak kamu aja yang hadapi Syekh Usman? Ngapunten Gus, saya kan hanya manusia biasa Gus. Syekh Usman itu, wah, sebetulnya nggak ada apa-apanya kalau sama-samaian. Makanya saya berlindung Gus, kan ada sampean Gus. Kan sampean lebih hebat. Saya nggak perlu mengatakan kepada jenengan, saya tahu jenengan orangnya seperti apa. Betul Gus, sampean kan lebih hebat. Kalau Syekh Usman mah nggak ada apa-apanya. Bisa nggak Gus? Saya mohon sekali ini saja, izinkan saya merobek mulut orang Gus. Nggak usah, kalau kamu ikut kepada alurnya dia. Loh. Sama halnya orang yang bodoh. Kenapa Mas Habibie? Kan Gus ini Tidak kan usah pancen dilayani orang yang bodoh dan ikut betul. bodoh. Beliau lebih Lebih apa dari hebat. Iya. Sudah. Kalau tidak kamu- ada Gus Idris tadi bagaimana mbaknya ini? Bukan karenamu. Bukan, cuman kan Karena karena kamu yang lu menyelamatkan Gus. Gus Katanya Idris. stop Gus. Loh, Jangan nyerocos aja. Jadi patung kamu. Bos kamu. Santri baru sok-sokan tolol lagi konslet. Ini ada yang penting lagi. Habibie harus kita bahas, yaitu tentang perempuan ini. Sebenarnya ada sesuatu hal yang harus kamu ketahui, bahwa perempuan ini begitu sangat menyayangi ibunya. Cuman dia berpikir pendek, tidak bisa berpikir panjang. Mungkin karena ketakutannya dengan sosok Usman itu, sehingga dia mengambil sikap yang bodoh. Ya kita maklum, karena Allah memberikan nikmat akal hanya sebatas kemampuannya. Itu tugas kita, kewajiban kita yang diberikan amanah oleh Allah untuk mendidik dia. Ini ada hal yang lebih penting harus kita bahas, yaitu tentang perempuan ini, Rina kalau nggak salah namanya. Dan juga kamu harus ketahui tentang permasalahan ini lebih dalam, lebih gali lagi. Sekarang apa yang ingin kamu sampaikan dan apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin berterima kasih kepada Gus Idris karena telah menyelamatkan saya dan keluarga saya. Kemudian setelah
kejadian itu, saya merasakan perasaan yang tidak bisa saya jelaskan pada Gus Idris. Maksudnya apa? Apa yang kau sampaikan aku tidak mengerti. Intinya semenjak kejadian itu, saya merasakan perasaan yang tidak bisa saya jelaskan pada Gus Idris. Dan yang mana hal itu jika saya sampaikan pada Gus Idris, saya ini juga bingung untuk mengungkapkannya. Apa maksudmu? Hah? Apa Seperti maksudmu? semua orang punya hak untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Biarkan saja dulu dia mau menyampaikan apa. Dia terlalu berbelit-belit, Gus. Dan saya takutnya ini adalah akal tulus dia, Gus. Ada satu tugas lagi yang belum kita tunjukkan kepada netizen dan publik. Kita harus menemukan ibunya supaya terang benderang, transparan, benar enggak selama ini yang menjadi simpang siur. Aku nggak mengerti dan nggak paham apa yang kau maksud. Perasaan apa? Jadi yang pertama di sini itu saya merasa bersalah karena telah memfitnah Gus Idris atas suruhan dari Syekh Utsman, yang mana Gus Idris itu tidak pernah membuat salah kepada saya dan keluarga saya. Dan yang selanjutnya, setelah kejadian itu, entah kenapa saya merasakan sesuatu atau perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan pada Gus Idris. Aku nggak paham, ungkapkan apa? Memang kewajiban orang itu adalah menolong. Seyogyanya apa yang bisa saya lakukan untuk manfaat khairun nas anfa'uhum linnas, ya saya lakukan, Mbak. Tadi kalamuka ghairu watih. Kalimat panjenengan itu saya tidak begitu memahami. Tidak usah berterima kasih, itu memang sudah tugas saya. Lantas menurut saya lebih baik kamu harus taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jikalau kamu selalu takut sama manusia, rasa takutmu kepada Allah hilang, maka termasuk golongan orang yang mal'un atau orang yang rugi. Kan tetapi jika kamu hanya takut kepada Allah, maka seluruh penduduk bumi akan takut kepadamu. Cukuplah kita hanya takut kepada Allah. Jangan pernah takut sama manusia. Seperti Utsman. Kalau kita takut sama Allah, maka seluruh manusia akan takut kepada kita. Lantas siapa lagi yang kamu takutkan di dunia ini? Jangan takut kau ditinggal ibumu. Allah lah yang menggenggam nyawa kita semua. Baik, Gus. Di sini saya kan wanita, dan perkataan saya yang tadi saya omongkan ke Gus mengenai perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan itu, maksudnya saya kan wanita, jadi wanita kan sifat dasarnya malu gitu, Gus. Ya memang seharusnya al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Tapi dia gak malu melakukan hal terlarang, Gus, sama Utsman, Gus. Terlambat malunya dia ini, Gus. Ya mungkin karena dia nggak ngerti agama, Mas. Ya kita selalu baik sangka aja lah kepada siapapun.
mau orang itu jahat, ingin membunuh kita, aku selalu baik sangka aja. Siapa tahu di akhir hayatnya dia lebih baik daripada kita, kita kan nggak tahu. Tapi Gus, satu hal yang membuat saya sakit hati sampai sekarang, Gus. Dia sampai berani memfitnah panjenengan, Gus, dengan hal yang keji, dengan hal yang saya anggap itu melewati batas, Gus. Ya, itu kan semua dia lakukan demi ibunya. Andaikan posisi kita, aku nggak membela dia. Andaikan posisi kita jadi dia, pasti akan melakukan hal yang sama. Melihat ibu kita diancam mau dibunuh, maka kita pun akan melakukan hal demikian. Kita akan rela pasang badan demi ibu kita. Bahkan kita rela hancur demi ibu kita rela binasa demi ibu kita. Cuman apa yang dia lakukan itu salah. Permisi Mas Habibi. Mas Habibi jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Saya di sini tuh sebagai perempuan sudah rela berkorban demi melindungi keluarga saya, terutama ibu saya. Dan yang mana jika saya menyakiti Gus Idris, itu saya merasakan perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan gitu. Semenjak kejadian itu, saya tuh juga jadi bingung. Apa? Kamu mau mengungkapkan yang nggak bisa kamu ungkapkan, ha? Karena pada dasarnya wanita itu kan sifatnya pemalu. Kamu kalau ngomong yang jelas. Jangan kamu ngomong ngambang seperti ini. Yang jelas, apa maksudmu? Apa perkataanmu? Hah? Sudah saya bilang tadi Mas Habibi, wanita ini dasarnya pemalu. Pada intinya, saya ini jika menyakiti hati Gus Idris, saya ini nggak tega. Dan seperti ada, intinya perasaan ini nggak bisa diungkapkan gitu loh, Mas Habibi. Nggak tega. Lantas kemarin, kenapa engkau tega memfitnah? Kenapa aku yang dengan tulus mengobatimu dari hati, tiba-tiba air susu kau balas dengan air tuba? Engkau tuduh aku melecehkanmu. Engkau tuduh aku menghinakanmu. Padahal aku betul-betul tulus mengobati. Sampai Allah betul-betul angkat penyakit lantaran madu syifa. Kalau kamu nggak tega, kenapa kemarin kamu tega memfitnahku dengan lantang dan tegas? Karena pada saat itu saya rela untuk melakukan apapun demi untuk melindungi ibu saya, yang mana hal itu sudah menjadi suruhan oleh Syekh Utsman. Saya ini rela untuk mengorbankan diri saya demi melindungi ibu saya. Saya juga rela dan menuruti apa kata Syekh Utsman, yang mana untuk memfitnah Gus Idris. Terus ini nggak akan pernah selesai, Gus. Kalau nggak akan kita akhiri, Gus. Saya lebih memikirkan sahabat-sahabat Gio yang membutuhkan madu, Gus. Yang membutuhkan madu Syifa Raudhah, Gus. Lebih baik kita sampaikan, lebih baik saya sampaikan amanah yang jenengan berikan kepada saya untuk sahabat-sahabat di luar sana, Gus. Saya minta ridhonya, saya minta ikhlasnya, Gus. Saya akan menyampaikan ke sahabat-sahabat Gio, bagi yang membutuhkan madu Syifa Raudhah bisa chat admin sekarang di nomor WA 081333322776. Untuk yang luar negeri pakai kode negara +61813333222776. Mungkin ini yang bisa saya berikan, Gus. Ini yang bisa saya persembahkan untuk membantu pembangunan pondok pesantren dan juga pembebasan lahan, Gus. Selebihnya kalau kita ngikut apa kata dia, nggak akan ada selesai. Yang perlu lagi satu, adiknya dia
dan ibunya yang harus betul-betul kita selamatkan, Mas. Ya sudah, kamu sekarang kalau cari aman, lebih baik kau sementara tinggal di pesantren ini bersama para santriwati-santriwati yang lain. Tidak usah kembali ke Syekh Utsman. Baik Gus, akan saya lakukan itu. Masalah adikmu dan ibumu pasrahkan sama Allah. Yang mengenalkanmu dengan ibu dan adikmu adalah Allah. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Semoga andaikan kita dipisahkan dengan keluarga kita di dunia, insya Allah akan dipertemukan selama-lamanya di surga abadi. Amin. Insya Allah. Ya sudah, kamu lebih baik istirahat. Terima kasih Gus. Kamu kembali lagi. Ayo, Mas Habib, kita tinggalkan ruangan ini. Mau jadi panglima? Hah? Mau jadi panglima? Ambil ini. Ambil ini. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih panutan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan